Claudio Ranieri, teman-teman, mantan pelatih Leicester yang berhasil membawa Leicester juara Liga Inggris. Dia bilang gini, kalau saya seorang presiden Inter dan saya menyadari bahwa para pemain tidak lagi mengikuti instruksi pelatih, maka saya akan memecat pelatih tersebut. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga harinya baik, tidak seburuk Inzaghi yang semakin hari semakin terjepit. Aduh, kasihan banget gue sama Inzaghi. Ini media di Italia kompak memberitakan bahwa Inzaghi diberi waktu 9 hari untuk memperbaiki Inter. Kalau enggak, maka dia akan dipecat. Itu artinya match melawan Barca dan Sassuolo akan menjadi penentuan. Mungkin kalah lawan Barca masih diampuni, tapi kalau seri apalagi kalah melawan Sassuolo udah pasti wah dipecat. Tapi gue jujur aja ada di kubu pro Inzaghi sih. Dalam situasi saat ini yang memegang tanggung jawab paling besar untuk mundur menurut gue adalah Steven Zhang dan Suning. Kalau kita mecat Inzaghi dengan uang yang tetap segitu-gitu aja, ya tetap aja kita mau beli siapa teman-teman. Pelatih yang paling cocok saat ini untuk melatih Inter siapa? Nggak ada. Bahkan berita yang bermunculan saat ini, Inter akan dilatih kalau nggak Kivu, Stankovic. Wah, itu lebih parah dibandingkan Inzaghi. Nggak punya pengalaman sama sekali. Jadi yang harus mundur itu ya Suning dan Zhang. Karena dengan keberadaan mereka, kita mau gonta-ganti pelatih kayak gimana pun, kita tetap aja nggak bisa beli pemain untuk bersaing secara kompetitif di Serie A, apalagi Liga Champion. Yang kita butuhkan adalah pemilik baru. Setelah pemilik barunya kita pastikan punya duit, baru kita ganti pelatih, kita perbaiki kualitas pemain. Begitu urutannya. Berita menyudutkan Inzaghi semakin diperparah karena naik lagi nih berita yang mengatakan bahwa Inzaghi adalah sosok di balik gagalnya transfer Dybala ke Inter. Bahkan beritanya saat ini dibilangnya Zhang sudah setuju untuk mendatangkan Dybala dan mendatangkan Lukaku. Tapi kemudian Inzaghi menolak untuk menjual Korea karena syaratnya harus menjual Korea dan Alexis. Tetapi Inzaghi lebih memilih Korea dibandingkan Dybala. Sejujurnya gue sama sekali gak percaya berita itu. Gue makin suuzon bahwa Zhang yang membuat berita ini, karena sebelumnya kan Zhang di demo habis-habisan. Lalu kemudian berita di Italia mulai mengabarkan kebaikan-kebaikan Zhang, bahwa dia mau nyuntik 100 juta. Sejak tahun 2021 sudah habis 700 juta. Kemudian muncul lagi berita bahwa Zhang sudah oke pembelian Dybala, tapi Inzaghi yang nggak setuju. Jadi ini mengambing hitamkan Inzaghi menurut gue adalah taktik pengalihan isu dari Zhang sih. Gue nggak percaya. Kalau bener berita ini, ya sudah, nanti di akhir musim kita jual Korea, kita perpanjang Lukaku dan beli Dybala. Karena kan di sini dibilangnya cuma Inzaghi yang nggak setuju. Ya sudah, musim depan pecat Inzaghi, cari pelatih yang lebih bermutu, lalu kita ambil Dybala. Coba bisa nggak? Kalau berita ini benar, maka harusnya musim depan kita bisa beli Dybala. Walaupun untuk saat ini gue pro Inzaghi bertahan, tapi bukan berarti Inzaghi performanya baik. Menurut gue Inzaghi bertanggung jawab terhadap performa buruk Inter di atas lapangan. Kalau Zhang ya atas transfer pemain, atas ketidakmampuan kita mencari pelatih yang bagus. Tapi kalau performa di atas lapangan, Inzaghi menurut gue parah banget musim ini. Kalau dilihat dari pergantian pemain ya, Sanchez, Vidal keluar yang gantiin Lukaku sama Mkhitaryan. Ya levelnya gak beda jauh lah. Ranocchia pergi, lalu yang ganti Acerbi, itu adalah peningkatan. Vecino pergi, yang gantiin Aslani, itu juga peningkatan. Satu-satunya transfer buruk kita adalah melepas Perisic dan mengambil Belanova. Tapi harusnya permainannya nggak beda jauh. Sementara ini kita jauh banget. Dibandingkan musim lalu, lini pertahanan kita nggak beda jauh. Cuma kebobolan lebih banyak 1 gol dibandingkan musim lalu. Tetapi dari lini depan, kita mencetak gol lebih sedikit 9 gol dibandingkan musim lalu. Jadi memang timpang banget. Permainan musim ini jelek padahal kualitas pemainnya tidak beda jauh. Dan itu tanggung jawab Inzaghi. Dalam hal skema, mental pemain yang parah banget. Berulang kali kita kena epic comeback. Termasuk stamina, berarti staff pelatih fisiknya Inzaghi ini jelek banget. Dan satu hal yang tidak dimiliki Inzaghi adalah karakter yang kuat. Dia gak berani kayak Conte, berani marahin pemain, berani negur pemain. Inzaghi ini tipikal pelatih yang sukanya harmonisasi, kemudian jadinya pala pemain ngelunjak. Dia takut banget mencadangkan pemain senior. Gue masih ingat banget musim lalu Vidal itu kalau dimainin cuma jalan doang di atas lapangan. Beberapa kali dia main bagus, tapi 90 menit jarang lah dia lari. Nah, ini sekarang kita punya Aslani yang jelas-jelas lebih muda, mampu berlari, punya teknik bagus, cuma nggak berani mainin. Yang dimainin malah Gagliardini lagi. Yang lebih parah di sisi kiper, Handanovic udah kurang jelek apa lagi sih untuk ukuran kiper. Kemarin lawan golnya Dybala,
bola ke tengah dia nggak bisa nepis. Sebelumnya kalau teman-teman ingat gol lawan Udinese, itu bolanya juga sundulan ke tengah, refleksnya terlambat. Udah parah banget Handanovic, tapi Inzaghi lagi-lagi nggak berani mencadangkan Handanovic. Ini ada komentar dari Claudio Ranieri, mantan pelatih Leicester yang berhasil membawa Leicester juara Liga Inggris. Dia bilang gini, "Kalau saya presiden Inter dan saya menyadari bahwa para pemain tidak lagi mengikuti instruksi pelatih, maka saya akan memecat pelatih tersebut. Tetapi begitu juga sebaliknya, saya tidak akan memecat pelatih kalau para pemain tetap setia, tetap fokus mengikuti instruksi pelatih walaupun mereka kalah." Di sini Ranieri ingin mengomentari bahwa katanya di locker room mulai terjadi perpecahan. Beberapa pemain mulai ogah mengikuti instruksi Inzaghi. Bahkan Denzel Dumfries juga mengatakan di sebuah sesi wawancara ketika dia sedang membela Belanda di international break, dia bilang bahwa situasi di Inter sungguh annoying. Nah, kalau situasinya kayak gini nih, waduh, ini bingung nih kalau kita mencat Inzaghi, bisa-bisa ada para pemain yang pro Inzaghi juga jadi sebel gitu ya. Karena yang bela Inzaghi ini juga nggak sedikit nih. Di Marco, pemain yang sedang on fire, cetak gol di timnas, cetak gol bersama Inter. Dia kemarin bilang setelah melawan Roma bahwa dia tetap ada di belakang Simone Inzaghi. Kalau dilihat dari komentar-komentarnya, seperti memang di locker room kita, di ruang ganti kita sedang ada perpecahan. Ada kubu yang membela Inzaghi, ada yang kontra Inzaghi. Kalau menurut Caressa, pengamat sepak bola di Italia, dia bilang bahwa kemarin kami menonton langsung pertandingan di San Siro dan saya melihat para pemain tidak lagi saling bantu-membantu, tidak lagi saling bahu-membahu seperti musim lalu. Mereka seperti punya agendanya masing-masing. Paulo Di Canio juga bilang gitu. Dia bilang semua pemain ingin menyelamatkan image pribadi. Mereka tidak lagi bermain satu kesatuan. Waduh, gue nggak begitu ngelihat sih. Tetapi ini bahaya banget kalau di para pemain sendiri sudah terpecah. Inzaghi punya agendanya sendiri, pemilik klub juga punya agendanya sendiri. Wah, kalau udah kayak gini kita siap-siap finish di peringkat 6 lagi nih. Kalau teman-teman pendapatnya gimana nih? Tetap pro Inzaghi kah? Kalau Inzaghi sampai dipecat, terus siapa penggantinya? Stankovic. Teman-teman percaya Stankovic tuh cuma ngelatih di Liga Serbia loh. Apa bisa dia ngelatih di Serie A? Kalau gua sampai saat ini yang penting kita ganti pemilik dulu baru ganti pelatih. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.